Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i banyak dipakai orang sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang sangat cerdas. Bahkan saat usianya menginjak yang ke-15 tahun, keilmuan Imam Syafi'i sudah setaraf seorang mufti. Tidak heran apabila saat ini sosoknya telah dianggap sebagai mufti besar bagi Islam Sunni. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan video ini, untuk para sahabat pencari ilmu jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan videonya untuk di-share juga ke banyak orang agar bisa memberi manfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Ramadan adalah bulan berkah, bulan sejuta hikmah, dan bulan kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Beruntunglah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan dan bisa berbuat kebajikan di dalamnya. Kemuliaan dan keberkahan Ramadan telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimanakah hari-hari Imam Syafi'i selama bulan Ramadan? Imam Syafi'i selama hidupnya membagi waktu malamnya menjadi 3, yaitu sepertiga untuk menulis kitab, sepertiga untuk sholat malam, dan sepertiga untuk istirahat. Rabi bin Sulaiman, salah satu murid Imam Syafi'i yang sering menginap di rumah gurunya itu, mengatakan, "Aku tak pernah melihat Imam Syafi'i di rumahnya, kecuali ia sangat sedikit tidur di malam hari." Murid Imam Syafi'i yang lain, Husain Al-Karabisi, mengatakan, "Aku tinggal bersama Imam Syafi'i selama 80 malam. Aku melihat Imam Syafi'i sholat selama sepertiga malam. Di dalam sholatnya Imam Syafi'i tak pernah membaca ayat Al-Quran kurang dari 50 ayat. Terkadang beliau membaca 100 ayat. Ia selalu berdoa untuk kebaikan seluruh umat Islam ketika membaca ayat yang berkenaan dengan rahmat Allah. Dan ia juga berdoa untuk keselamatan seluruh umat Islam ketika membaca ayat yang berkenaan dengan azab." Khusus pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i memiliki sebuah pekerjaan ibadah yang sangat luar biasa. Rabi bin Sulaiman menceritakan, setiap datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Biasanya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 malam. Khusus bulan Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Dalam 1 bulan Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hataman. Suatu ketika waktu sahur, beberapa ulama kota Kairo bertamu kepada Imam Syafi'i untuk mendiskusikan sebuah permasalahan pelik dalam ilmu fikih. Ketika mereka masuk ke dalam rumah Imam Syafi'i, maka mereka melihat Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran. Lantas setelah mereka selesai berdiskusi mengenai permasalahan di dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i pun menegur mereka dengan halus. "Pada waktu sahur, apakah kalian lebih mementingkan mempelajari ilmu fikih daripada membaca Al-Quran? Sungguh aku sholat malam dan tak terhenti-hentinya aku meletakkan Al-Quran di hadapanku hingga datang waktu subuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka agung derajatnya, dan barang siapa yang mempelajari ilmu fikih maka mulia derajatnya." Al-Baihaqi Manaqib Asy-Syafi'i Darul Kutub Al-Islamiyah 2011. Pada suatu momentum Ramadan, di tengah-tengah pengajian yang diampu oleh Imam Syafi'i, datanglah seorang pemuda dengan membawa secari kertas. Rabi bin Sulaiman selaku murid terdekat Imam Syafi'i pun menyodorkan secari kertas sang pemuda tersebut kepada Imam Syafi'i. Di dalam kertas tersebut tertulis sebuah syair. "Bertanyalah kepada seorang alim dari kota Makkah,
Apakah berdosa dua orang yang saling bertemu dan keduanya mengumpulkan segenap kerinduan di hatinya? Maka Imam Syafi'i pun menulis sebuah jawaban atas syair pemuda tersebut. Aku berlindung kepada Allah dari hilangnya ketakwaan, berdebatannya hati atau badan di antara mereka adalah sebuah dosa. Melihat jawaban Imam Syafi'i tersebut, Rabi bin Sulaiman pun merasa kebingungan apa yang terjadi di antara Imam Syafi'i dan pemuda tersebut. Rabi bin Sulaiman pun menanyakan kepada Imam Syafi'i akan maksud dari pertanyaan pemuda tersebut serta jawaban Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun menjawab, "Wahai Rabi, pemuda itu adalah seseorang yang bernasab mulia. Ia baru saja melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan ini dan ia menanyakan kepadaku, bolehkah mencium atau menyentuh istrinya tanpa melakukan hubungan intim selama ia berpuasa?" Maka aku pun memberikan jawaban seperti itu. Rabi bin Sulaiman pun menanyakan ketepatan jawaban Imam Syafi'i kepada pemuda tersebut, dan pemuda tersebut membenarkan seluruh jawaban Imam Syafi'i. Abu Nuaim Al-Asfahani, Hilyatul Auliya wa Tabaqat Al-Asfiya, Darul Kutub Al-Ilmiyah 2010. Wallahu a'lam bishawab.